yang lalu yaitu bab sunnah asar, rawatib asar. Pinten rawatib asar. Saderenge salat asar niku enten sunnah rawatib ya menika 4 rakaat 2 kali salam. Mun dicoba. Dicoba. Zuhur niku sing sae sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam, setelah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Napa fadilai haramallahu 'alanna, maka Allah mengharamkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Ini mulai 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian kalau sebelum asar 4 rakaat, winginan ini berapa? Fadilain apa? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Coba dilakukan. Ajine nggih waktu lek biasa. Napa malih sholat awan ya. Lek sholat sing maghrib bisa subuh apa biasanya sholat ya. Tapi lek sing sholat zuhur asar niku rada atur. Tapi dikerjakan. Masalah mboten bedino dicoba nggih. Saniki terusannya babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Bab menerangkan tentang sunnah rawatib maghrib sebelum dan sesudahnya, atau ba'daha itu sesudahnya, wa qablaha dan sebelumnya. Loh, maghrib niku napa enten sadurunge niku? Nanti nomor. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Enten dasare napa mboten? Ngoten nggih. Taqaddama fi hadhil abwabi hadithu Bani Umar wa hadithu Aisyah wa huma sahihani. Hadis yang menjelaskan tentang hal ini yaitu hadisnya Ibnu Umar dan Aisyah. Wa huma sahihani, dan kedua hadis ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar dan Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal maghribi raka'atain. Sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal maghribi, salat sesudah mengerjakan sholat maghrib raka'ataini, yaitu 2 rakaat. Berarti hukumnya apa? Sunnah, sesudah maghrib. Matan wan Abdullah bin Mughaffal, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sallu, sembayanglah kalian, qabla sholatil maghribi, saderenge salat maghrib. Qala fi salisati, ajakan Nabi ini sampai diulang 3 kali.
Solu qabla sholatil maghribi. Sholatlah sebelum sholat maghrib. Sholatlah sebelum sholat maghrib. Sholatlah sebelum sholat maghrib. Liman sya'a, bagi orang yang mau mengerjakan. Lagi belum sholat kok gak apa sebelum maghrib. Jadi ada ya perintah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sing riwayatkan Imam Bukhari. Terus umpama manggon sholat kula ini mari adzan maghrib langsung ada cilik-cilik kula kayak imit napa? Saya ujian kula langsung bayar. Karena ada riwayat. Gak apa-apa. Berikutnya wan Anas radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas berkata, laqad ra'aitu kibaro ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik niki dawuh, sungguh aku telah melihat kabairo ashabi Rasulillahi, sahabat-sahabat utama Rasulullah, sahabat-sahabat yang utama yang dekat dengan Rasulullah, niku ya bertadiru nasawaria, mereka itu cepet-cepetan menempati tempat di cagak-cagak masjid, cagak-cagak masjid Nabawi. Kita memiliki suatu ini benar cagak, kita memberikan kadangnya cagai musola itu, Nah, sahabat-sahabat utama dulu itu ketika mau sholat itu rebutan, cepet-cepetan bertempat di sekitar tiang-tiang masjid. Indal maghribi, ketika sebelum sholat maghrib. Artinya mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti asal ini maghrib kok teko dhisik sembahyang sik, nggih. Sembahyang napa? Qobliyah maghrib. Tapi kalau dalam penjelasan di fikih sunnah, qobliyah maghrib itu adalah ghairu muakkad atau sunnah yang bukan muakkad. Muakkad itu yang dibuatkan. Padahal hadisnya sore-sore. Kemudian wa anhu qala, saking sahabat Anas berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dengan para sahabat, kata Anas bin Malik, nusalli ala ahdi Rasulillah, sholat pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, sembahyang 2 rakaat. Ba'da ghurubi syamsi, setelah masuk waktu maghrib, qabla sholatil maghribi, yaitu mengerjakan sholat sebelum maghrib atau qobliyah maghrib. Fakila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma. Terus saya lakon, atau dikatakan fakila, dikatakan apakah Rasulullah itu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib? Qala, Anas jawab, karena yarona, kanjeng Nabi niku ningali kula yusallihima, ngelakoni sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi niku ningali semerang.
Falam ya'murna, tapi Nabi mboten merintah. Mboten diperintah iki sing garai ilmu agama. Tapi Nabi mboten merintah, falam ya'murna, Nabi mboten merintah teng kita kepada kita. Walam yanhana, dan Nabi juga tidak melarangnya. Nabi niku semerap enten Anas dan para sahabat-sahabat yang lain mengerjakan sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, tapi Nabi mboten ngerjakan, Nabi nggih mboten perintah, Nabi nggih mboten nglarang. Duh, jare napa niku jenenge lek Nabi gak nglakoni berarti bid'ah. Lagi Nabi mboten nglakoni. Nabi mboten nglakoni, Nabi mboten memerintah, Nabi mboten larang. Nah, ini namanya sunnah takriri. Sunnah niku enten sunnah qauli. Sunnah qauli itu adalah hadis-hadis Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah. Kemudian yang kedua sunnah fi'li, itu adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sunnah takriri itu adalah sunnah di mana Rasulullah tidak mengerjakan, tapi Rasulullah tidak melarang. Karena Tuhan Rasulullah, tapi Rasul mboten melarang. Ketika para sahabat nemu binatang sejenis biawak. Biawak itu kayak kadal tapi gede kan itu. Nggih. Lek bahasa kitab niku doh. Nggih. Inggih moten-moten niku lha wis sejenis moten niku. Maten-moten kali para sahabat niku dimasak. Dimasak. Nabi takon, niki daging napa? Niki doh Nabi. Terus Nabi tidak ikut makan, tidak melarang para sahabat untuk makan. Nabi mboten perintah, Nabi mboten melarang, tapi Nabi tidak mengerjakan. Ya, ini namanya sunnah takriri. Kata sini, qobliyah maghrib itu Nabi tidak memerintah, Nabi tidak melarang. Jadi dijarahkan. Berarti mboten menapa nggih? Mboten lho Mas De. Oh, coklat niku berarti Nabi melarang. Jadi ini sunnah takriri. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi qobliyah napa maghrib niku wonten nggih. Sing nglakoni monggo di atas hadis tadi menyatakan liman syaa, kepada orang yang berkehendak atau mau untuk melaksanakan, silakan, tidak apa-apa. Pokoknya saya waktu ya, waktu ini semepet ya mboten usah. Lek mun komat mboten usah nglakoni salat sunat. Nggih. Kudu melok langsung salat wajib. Kemudian berikutnya wa anhu qala, dan dari sahabat Anas dia berkata, kunna bil Madinati, ketika kami berada di Madinah, fa'idha adzana al-mu'adzinu, kemudian dikumandangkan azan oleh muadzin lis sholatil maghribi, untuk melaksanakan sholat maghrib, persiapan. Bagian itu jaringan speaker, dibayangkan adane gak ono speaker. Biasanya cilik kula sik menangi gawe corong. Kayak corong gede kayak mibran ngoten niku lho. Lah terus krungune mek pirang omah. Nggih. Menara biasanya adane niku kendul menara. Kalau semestinya ini biasanya sahabat bilang niku lek adzan niku munggah dan menara gawe corong umpama mau sakuat-kuat. Nah, krungu sampai pirang meter gitu.
Lah kula nggih cara ngedepet kadang ora krungu. Lho. Nggih. Lah niki dadekno marate cara marate speaker. Jadi ketika Anas bin Malik ini berada di Madinah, kemudian ada muadzin yang mengumandangkan adzan untuk sholat maghrib. Ibtadaru asywariyah. Kemudian para sahabat itu bergegas cepat-cepat rebutan menempati tempat-tempat yang berdekatan dengan tiang-tiang masjid. Tujuannya nopo? Kok mesti nyedeki tiang-tiang masjid? Nek sholat cek boten ditabrak uang, tabrak kanjani. Sebab waktu itu belum ada lampu yang kuat. Ini jarang-jarang. Paling enten itu cempluk-cempluk. Lampu-lampu template nih. Ini gula enten. Kalau nggak ada, pasti di tengah. Napa mun enten lilin? Ya dereng dia. Lilin itu entas. Jadi untuk tabrak rebutan di sekitaran tiang-tiang masjid. Kemudian faroka'u rok'ataini. Kemudian para sahabat ini melaksanakan sholat 2 rakaat, kata Anas bin Malik. Hatta innar rajula al-ghariba. Sampai datang seorang laki-laki pengembara dari daerah lain sing boten ngertos kebiasaan teng masjid niku. Nggih. Kemudian layadkhulu al-masjidah, pengembara ini masuk ke dalam masjid, fayahsabu anna sholata qad suliyat, mengira bahwasanya sholat maghrib itu sudah dilaksanakan. Min kasrati man yusallihima, karena banyaknya para sahabat itu yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Dikira tiang sing dugi tiang saking daerah itu, dari tempat yang lain, dikira ini kumpul mulai sholat maghrib. Karena banyak para sahabat-sahabat itu berdiri melaksanakan sholat, padahal yang dilaksanakan sholat qobliyah maghrib. Berarti boleh, tidak apa-apa. Saya pernah awal-awal usul lagi dinawakan nih, takutnya ini. Loh, sholat qobliyah maghrib itu kan nggak ada, jadi semacam-macam nih. Kulo jarang. Lagi turun, mungkin dia ngajinya sholat qobliyah maghrib nggak ada. Dan ini kulo bacakan hadis-hadis yang sahih, boleh dikerjakan, nggak apa-apa. Boleh apa? Yang penting ngaji, betul nggih. Nek ngaji, nggih, niku gak gampang nyalahno. Sebabnya kok balur kuwake. Lah kaya awake kan kudu ngaji. Lah kulo dhewe ngaji. Kulo nek ngaji ngeten iki, kulo kudu luwih dhisik nglakoni. Nggih. Enten ancaman ten Al-Qur'an niku sik surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 44 niku ngeten. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, saya apa ayat 44. Atamuruna nasa, apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri, untuk berbuat baik. Wong-wong diajak berbuat baik, diperintah ayo melawan ini. Watang sauna anfusakum, sedangkan dia melalaikan pada diri mereka sendiri. Watang sauna anfusakum, dan mereka orang lakoni mereka kok. Jadi kulo ngajinya dan ini kulo berusaha untuk mengerjakan.
Lek sunnah berarti walaupun tidak setiap hari tapi tetap kita kerjakan. Lek niku napa jenenge cek enten bedane antara sunnah kali wajib. Nggih. Sebabnya mewajibkan barang sunnah itu adalah dosa. Nggih. Sekali-sekali ditinggal bener nopo, syukur-syukur iso terus sunah-sunah ini. Terusan ini bahwa atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian melalaikan diri-diri kalian wa antum tatluna alkitab, adapun kalian adalah orang-orang yang membaca kitab, membaca Al-Qur'an, baca hadis, baca kitab-kitab lain. Manut terakhir ayat niku tirasi Gusti Allah ya. Afala taqilun. Oh niku awakmu yo gak mikir. Dikonteraken ya. Jadi perintah tok mari ngono ora dilakoni. Jadi diusahakan tetap sunah-sunah iki dijogo iso-iso. Sebelum zuhur, setelah zuhur kok salat ruku, ya berarti dilakoni 2 rakaat enggak apa-apa. Kalian tentang keinginan ini, ya. 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur 2 rakaat. Tapi yang terbaik istimewa itu sebelum zuhur 4 rakaat 2 salam, setelah zuhur 4 rakaat 2 salam. Tapi sebetulnya ayat Al-Baqarah 44 itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dulu itu membaca kitab Taurat, pendeta-pendetanya itu membaca kitab Taurat, tapi cuma dibacakan kepada umatnya ditekan untuk melaksanakan, tapi pendeta-pendetanya tidak mengerjakan. Jadi ayat itu turunnya kepada orang-orang Yahudi. Tapi secara umum juga bisa dijadikan napa niku hujah alasan kepada kaum muslimin. Bener nopo? Enten mari ten juz pinten nggih? Juz 30 lek bangsa surat al-Alif. Lima takulu nama la taf'alun kaburat makatan indallahi. Lima takulu, yang kenapa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan, kaburat makatan indallah, Allah akan marah besar terhadap orang yang cuma mengatakan tapi nggak bisa mengerjakan. Surat apa nih? Yang setengah barat. Juz akhir nih, kalau nggak salah di juz 30 lali dulu surat. Ada ngobrol dilakoni ya sebelum masa besok utang rokaat. Walaupun sholat di rumah, tetap kita kerjakan 4 rokaat. Itu sholat sunnah, nopo qobliyah dan ba'diyah maghrib. Ini jaminan masih panjang Pak. Oh, masih panjang, lo tambahi Isa dereng ini. Bab berikutnya, babu sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha. Bab menjelaskan tentang kesunahan sholat isya atau rawatib isya ba'daha, sesudah isya, wa qablaha, dan sebelum sholat isya. Fihi hadis Bani Umar, kula kalian miring-miring napa kocong kula kali. Tulisan tahu kulit cili ya. Fihi hadis Bani Umar, dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar as-sabiqu yang lalu. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar,
aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat sesudah isya. Jadi lek manten isya niku sunahe nglakoni napa rawatib ba'dal isya 2 rakaat. Nggih. Syukur-syukur iso petang rakaat. Saiki sing petang rakaat wis sabot. Biyen kata sing petang rakaat. Napa enten hadise wonten ing kula wacaken. Wa hadisu Abdullah bin Mughaffal, dan hadis dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, baina kullu azanaini sholatun, di antara 2 azan itu terdapat sholat sunnah. Maksudnya 2 azan di sini adalah azan dan iqamah. Itu ada sholat sunnah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, saniki enten kitab Cawili niki. Kancane gede-gede niki Cawili dhewe. Ya. Ini hadisnya sahih semua. Ada penjelasan, ada satu hadis ini. Man sholla arba'a raka'atin. Qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh. Man sholla arba'a raka'atin, siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, sesudah sholat isya. Dan lihat soal ini 2 rakaat ya. Dan memiliki ada hadis lain, siapa yang mengerjakan sholat setelah isya 4 rakaat qabla ayyatakallama, sebelum dia itu ngomong omong-omongan, nggih. Terus mantun salam-salaman, sholawatan, langsung mengerjakan sholat isya. Nggih. Dari ngomong-omongan, faka'an nama adraka lailatul qadri, maka seolah-olah orang itu menemui malam Lailatul Qadar. Loh, ini sampai tadi. Makanya apa ya? Lailatul Qadar di mana? Fil Masjidil Haram, menemui Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Tapi ya, bon, sholat sakwise isya iso nglakoni petang rakaat sebelum salam, sebelum ngomong-ngomongan, maka seolah-olah orang itu menemui Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Terus lek saged nggih dilakoni petang rakaat. Lek aras-arasen dilakoni 2 rakaat. Nggih. Lah kali butuhe kira-kira sing ana keutamaane sing di lek tepak gelem nglakoni ngono nggih, wong sunah. Syukur-syukur saged nglakoni. Muga saged. Kemudian man shalla ba'dal maghribi. Rasulullah bersabda man shalla ba'dal maghribi. Di sini kitab kecil ini sengaja tidak ditulis sanadnya. Cukup matan tulisannya saja. Sanad perawi yang meriwayatkan hadis dari siapa itu tidak ditulis karena kitab kecil ini memuat sekitar 400 hadis dari nama itu. Kalau ditulis sanadnya nanti menjadi kitab seperti ini besar. Dan ini yang menyusun bukan ulama yang kaleng-kaleng, karena ini yang menyusun adalah Al-Allama Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, penyusun kitab tafsir Jalalain. Ini mesti sempat menyusun kitab ciliknya tadi. Ini dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwasanya fa inni aratu an ajma'a kitaban lil akhbaril nabawiyyati wal atharil marwiyati. Jadi kami menyusun mengumpulkan kitab-kitab hadis nabawiyah dan asar para sahabat bi isnadin shahihin,
dengan sanad-sanad yang sahih wasiqin yang terpercaya. Tapi fatoroktul asanida, kami membuang sanadnya, langsung menulis isinya hadis. Tadi siapa, kalau di kitab Bukhari Muslim kan dijelaskan mulai dari siapa sampai kadang-kadang banyak rawinya daripada isi hadisnya. Hadis ini macam-macam. Kalau jangan sedengkas man sholat ba'dal maghribi, sinten sing sholat, siapa yang sholat sesudah maghrib, rakaataini 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia omong-omongan, kutibata fi illiyina, maka 2 rakaat itu akan dicatat di surga illiyin. Nah, kalau dicatat di kono, besok cek petuk, berarti ada harapan untuk masuk surga. Betul ya? Bisa tak sholat sunah kok wis, sholat wajib enggak? Ya napa ngeten iki? Lah sholat sunah wis api-api ya. Sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat jaminannya wis tidak akan dimasukkan ke neraka. Ya. Kemudian sholat napa malih? Napa niku sebelum zuhur 4 rakaat, sudah zuhur 4 rakaat jaminannya napa niku tidak tersentuh neraka. Kalau sholat 4 rakaat 2 salaman sebelum asar, sebelum melaksanakan sholat asar, berarti akan mendapatkan rahmat Allah. Lah aku lan tak sholat sunah tok. Beres rupane itu gimana saged. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Ya rukun Islam sing wajib-wajib itu dilakoni sih. Ngoten lho. Jadi gak oleh langsung dibaca WNS tak sunat kok. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niki kudu dilakoni sik, mari itu ditambahi sunah. Sunah itu adalah tambahan dari sholat wajib yang bisa menutupi bolongnya titik-titik, kurangnya titik-titik di sholat wajib. Itu sholat sunah rawatib. Terus penting ya, syukur-syukur muka-muka titik-titik dilakoni waktu itu kuat langsung sebabnya diatur. Tapi membuat diusahakan. Oke. Terus niki penjelasan mriki suratnya sing apik maca surat apa? Niku lho dijelaskan. Dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan. Yustahabbu fi sunnatil maghribi ayyaqra'a fiha ba'dal Fatihah. Disunahkan ya. Yustahabbu disunahkan fi sunnatil maghribi, di dalam sunnah rawatib salat maghrib niku sing diwaca napa ayyaqra'a fiha ba'dal Fatihati, membaca surat setelah surat Al-Fatihah biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Macam apa? Qul ya ayyuhal kafirun kali qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu pakai terus. Kemudian Wan Ibnu Mas'udin annahu qol, dari sahabat Ibnu Mas'ud dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi. Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat di 2 rakaat setelah maghrib, wa fi rak'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh, bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Pendek ya. Rawahu Ibnu Majah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Kemudian penjelasan ini as-sunanu ghairul muakkadati, sunah-sunah ghairul muakkad. Sunah ghairul muakkad, sunah yang boleh dikerjakan tetapi tidak ada napa niku penekanan. 1 rakaatani
au arba'u qabla al-asri. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar niku sunah rawatib ghairu muakkad. Kemudian yang kedua rakaatani qabla al-maghribi, 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu ghairu muakkad. Yang ketiga rakaatani qabla al-isya, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat isya. Kurang satu, sebenarnya nih kurang satu, yaitu nanti kita kerjakan, mungkin dikerjakan babu sunnatil jumu'ati, bab tentang sunnah Jumat, mungkin dicoba dilakukan gitu. Fihi hadis Ibnu Umar as-sabiqu annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, annahu shalla ma'an Nabi. Sesungguhnya Ibnu Umar ini sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal jumu'ati, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jumat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Biasa manten salam manten Jumatan enten wiridan ini. Wiridan apa? Wiridannya yang ada di hadis sahih itu adalah membaca Fatihah 7 kali, membaca Al-Ikhlas 7 kali, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lah kok dowo teman? Lho, lek kepengin ngrasuk suwe wiridane niku sing diwaca. Niku wiridan setelah Jumat. Kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat setelah Jumat atau ba'dal Jumat. Rakaataini ba'dal Jumu'ati. Lek sholat kesusu mari salam metu mulai apa-apa. Mboten apa-apa. Waduh aku salah ono acara ngene. Mari salam metu mulai. Ya apa-apa wong niku sunah kabeh. Wajib ra sholat Jumat. Lek mari sholat, mari salam, ada kesunahan-kesunahan seperti yang saya sebutkan tadi, Fatihah 7, kemudian diakhiri dengan 2 rakaat ba'dal Jumat. Niki luwih apik, lek tepak ora kesusu. Dicoba. Tapi biasanya pun sedang pada kemudian Quran Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, ketika seseorang di antara kalian melaksanakan sholat al-jumu'ata, melaksanakan sholat Jumat, fal yusolli ba'da arba'an, maka hendaklah sesudah sholat Jumat itu disambung dengan sholat ba'diyal Jumat arba'an, 4 rakaat. Main sing luwih apik meneh. Jadi pilihan pertama 2 rakaat muttafaqun alaih, sepakati Bukhari Muslim. Lain ini 4 rakaat rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jumat itu termasuk aneh. Ibu-ibu itu tidak wajib sholat Jumat. Dulu di masjid sini separuh ibu-ibu, separuh bapak-bapak. Kemudian masuk tahun 90-an, itu di masjid itu dinyatakan ibu-ibu gak usah datang sholat Jumat. Karena apa? Karena gak sunnah. Sunnah itu belum boten.
Jadi lek boleh bawa apa? Jumat niku wajib. Sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Tetapi walaupun bagi ibu-ibu tidak wajib, tidak sunnah. Seumpama ibu-ibu itu mengerjakan sholat Jumat, misalkan ketika bepergian atau apa, ikut bapaknya sholat Jumat, maka ibu-ibu tidak usah nambahi sholat zuhur. Aneh, sunnah ega. Ketika dilaksanakan, tidak usah nambah sholat zuhur. Fikih Jumat itu fikih aneh. Gak diwajibkan tapi. Ini sunnah saja enggak, tapi ketika dikerjakan tidak usah melaksanakan sholat zuhur, bisa sebagai ganti daripada sholat zuhur. Terakhir, tinggal satu. Wan Abi Umar radhiyallahu anhu, saking sahabat wa ibni Umar, saking sahabat Ibnu Umar, putrane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yusolli ba'dal jumu'ati. Nabi niku lek mari Jumatan mboten salat. Lek di titik mriki berarti kok bingung sih. Man mutafakun alaih sholat rakaat. Riwayat Muslim sholat 4 rakaat setelah Jumat. Lah ini Nabi kok gak sholat. Ini boleh hadis yang diperdot. Karena la yusolli ba'dal Jum'ati, kanjeng Nabi tidak sholat sesudah Jumat, ba'dal Jumat, hatta yang sholifa, sehingga sholat Jumat itu selesai. Ini kumpul melakukan sholat sunnah. Fayusolli rakaataini fi baitihi, tapi Nabi melaksanakan sholat ba'diyadal Jumat 2 rakaat di rumahnya. Jadi mari salam mari mulih terus di omah kok nglakoni sholat sunnah ba'dal Jumat niku angsal niki ana hadis. Hadis apa sahih? La rawahu Muslimun niku bisa sahih. Rawa meriwayatkan pada hadis Muslimun Imam Muslim. Nggih. Jadi sholat di omah oleh, sholat langsung di masjid boleh. Betul ya? Terus monggo dilakoni ya, dilakoni titik-titik sakuat-kuate cek amale awak dhewe niki nambah terus nambah kebaikane sehingga nanti tambah suwi tambah tuwek tambah suwi nyideki mati. Ya niki monggo cek padha-padha duwe sangu ya. Kula jane ngaji ngeten iki wedi. Wedine napa? Nggih, mboten napa tadi. Oh, mboten napa. Mboten napa nggih. Wedi kula iku kula mau ngaji terus marang kula gak iso nglakoni. Mari ngono. Tapi sebetulnya ancaman di dalam surat Al-Baqarah 44 tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Itu menjadi perdebatan di kalangan ulama, ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada perbedaan pendapat. Kalau orang ya dikeken disuruh bawa dulu kemudian baru menyampaikan, napa enten wong sing apik kaya Nabi. Mesti wong ana kesalahannya ana dosane. Lah kalau Al-Baqarah nggih harus baik dulu total kemudian baru menyampaikan. Gak mungkin ya. Al-insanu ma'alul khata wa nisyan. Menungso niku ngene salah lan lali. Mesti ada salah, mesti ada laline. Nah. Terus pokoknya kemudian ada nama niku perintahipun kanjeng Nabi balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang telah engkau dapat dariku walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat. Jadi
Kemudian ada lagi yang memberikan pencerahan, pencerahan terhadap orang-orang yang menyampaikan. Itu kaulnya, ada yang mengatakan itu adalah kaulnya Sayyidina Ali. Kaulnya Sayyidina Ali ngeten. Undur maqala, lihatlah apa yang disampaikan. Lek sing disampaikan ini barang api, barang api, barang yang tidak bertentangan dengan syariat bagus. Undur maqala, lihatlah apa yang disampaikan. Lek api dilakukan. Wala tandur maqala, janganlah melihat kepada orang yang menyampaikan. Masano sing nyampaikan itu siapapun, sopo mawon, tapi lek api, lek barang itu barang api, nuduh barang api, maka wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Undur maqala wala tandur mangkola. Bedanya Pak, ma dengan man. Kalau ma itu adalah sesuatu, kalau man itu adalah orang. Undur, lihatlah ma apa yang kola dia katakan. Wala tandur, dan janganlah dilihat man orang yang kola dia mengatakan. Deloko opo sing diomongno, opo sing disampaikan, ojo delok sopo sing nyampaikan. Pokok barang api ambil. Khutma sofa walau min duburil injil. Enten malih makola. Khutma sofa, ambillah yang bagus, yang bersih. Walau min duburil injil, walau datangnya itu dari perut babi. Walaupun dari perut babi, tapi kalau berlian nggak apa-apa diambil, betul maksudnya. Babi nggak haram ini, lah tapi berlian kan nggak haram. Kalau berlian saat neker, itu kok perut babi. Ojo cukup itu barang haram, tidak haram itu ya. Khutma sofa, ambillah yang baik, yang bersih. Walau min zuburil khinjir, walaupun datangnya keluarnya itu dari perut babi. Terus ngerti nggih. Terus masa ngomong-ngomongan apa pokoke sope sing ngomong api ambil. Betul nggih. Nggih lain pun kebiasaan aneh sing ngaji kowe sekane. Lah iki berarti sing didelok niku sing ngomong, padahal larangan wala tandur mangkola. Ojo ndelok sing ngomong. Tapi delok omongane. Betul nggih. Sing penting lha ngaji api ada sapa sing ngaji ora apa wis. Masa nemen rumah tok wis kok aduan bisa krungu dan sebagainya. Ono barang api tak kawini. Nah, betul nggih. Niku mawon mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi barokah manfaat kula panjenengan sedaya saged nglampahi melaksanakan walaupun sedikit-sedikit. Tidak harus banyak-banyak. Syukur-syukur bisa dilakoni kabeh. Mulai qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur petang rakaat 2 salaman, ba'diyah zuhur petang rakaat 2 salaman, qobliyah asar petang rakaat 2 salaman, kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat 2 rakaat, kemudian qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat berarti seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Lailatul Qadar itu kebaikan 1000 bulan. Di Masjidil Haram kalikan 100.000. Sholat pisan di Masjidil Haram niku sama dengan sholat ten Baitul Karim ping 1.000. Niku fadilah. Fadilah ngoten niku. Nah, carane apa? Yo lek mari isya niku salat 4 rakaat 2 kali salam niku pun kados napa niku oleh Lailatul Qadar nggih
Masjidil Haram. Syukur-syukur ben-ben saya beriku. Syukur-syukur ben iso bareng-bareng sama kongko iso insyaallah. Pun sampai duwe adik aku paling gak iso temenan. Aku insyaallah iso. Pasti bisa. Normalnya pasti bisa. Insyaallah aja nih. Kalau Allah yang berfirman pasti. Kemarin kita ngaji itu nomor itu di surat Al-Hajj ayat 40 itu. Wala yansurannallahu man nasarahu. Niki dipegang temenan. Sungguh-sungguh pasti. Oleh Allah, kalau yang Allah berfirman pasti juga. Sungguh-sungguh pasti Allah akan menolong man nasarahu kepada orang yang menolong Allah. Loh, masa Allah butuh pertolongan? Orang yang menolong Allah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Niki mesti ditolong. Warna insya Allah, karena kata-katanya adalah Allah yang berfirman, wala yansuronna, sungguh-sungguh pasti Allah akan menolong kepada orang yang mau berjuang di jalan Allah. Kayak ulang pula apa tadi ibu ya sing ulang. Mari makan buat dino kita ini berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi ulang puasa ya apa? Tapi karena sudah kebiasaan sehingga menjadi enteng. Ya. Nah, apa ngaji ini pun ya apa? Ya. Tapi kalau sudah kebiasaan akan menjadi enteng. Ya. Pokoknya Pak Dewi berjuang di jalan Allah, insya Allah pasti. Karena nggak ada kata-kata insya Allah di situ. Allah bertanya itu nggak ada kata-kata insya Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Siapa yang mau berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Itu dicatat kemenangan, insya Allah barokah. Boleh mawon, mugi barokah manfaat, menyampaikan sakit pulau sampai akhir. Beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk isolasi istirahat masalah kakek, menghubungi sunnah, tapi tetap sunnah itu adalah bisa menutupi kekurangan kewajiban-kewajiban kita. Rawatib itu bisa menutupi bolong-bolongnya kurang api sholat wajib ala dewi. Wonten kirakan kunjung pangapunten subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.